Halo Sobat Otomotif, ketemu lagi dengan saya Leo di channel APM, Armada Putra Mobil Honda Mobilio tipe E tahun 2020. Kita kali ini akan mereview, selain kondisinya juga kita review di video yang sebelumnya, kita juga akan mereview apa sih kekurangan dan kelebihan dari Honda Mobilio yang baru ya, yang tipe yang facelift yang terbaru ini. Oke, check this out. Oke, untuk kelebihan yang pertama, seperti yang kalian lihat, mobil ini di range harga 100-200 jutaan, tapi untuk bodinya kalian bisa lihat ini sangat amat berbeda dengan mobil-mobil yang sekelasnya ya. Dia sangat amat berbeda, bodinya jauh lebih futuristik dan jauh lebih sporty, bahkan jauh lebih aerodinamis dibandingkan dengan mobil-mobil dengan yang lainnya pastinya. Mobil-mobil yang setara dengan mobil ini, walaupun harganya dia sama. Jadi jika kalian membeli mobil ini dengan harga yang sama, kalian dapat keuntungan karena bodinya jauh lebih ganteng. Jadi dia walaupun harganya tidak terlalu mahal, tapi kalian mendapat bodi yang sudah cukup bagus. Oke, untuk kelebihan yang kedua, dia mesinnya sangat bertenaga di kelasnya. Nah, dia dilengkapi dengan mesin 1500 cc berteknologi iVTEC. Yang pasti mobil ini mesinnya hampir setara dengan karakter-karakter mobil Honda yang lain, yang di bawahnya responsif ya. Untuk tingginya juga lumayan enak. Mobil ini memang enak untuk dikendarai jarak jauh maupun jarak dekat karena mesinnya yang bertenaga ini. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga. Untuk kelebihan yang berikutnya, dia sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS, artinya dia sudah anti selip. Nah, untuk sistem pengereman ini kalian tahu sendiri, untuk lemnya dia tidak langsung ngegigit kencang ya di bagian cakramnya, dia ada jedanya sehingga kita tidak bisa selip ketika kita sedang berkendara dengan kecepatan yang tinggi. Pastinya ketika kita ngerem mendadak atau ada gangguan mendadak di jalan, kita tidak khawatir untuk mobil ini akan selip. Bagasinya dan kabinnya dia terluas di kelasnya. Oke, nah mobil ini memiliki bagasi dan luas kabinnya lega karena dia joknya lumayan tipis ya. Nanti kita bahas di bagian kekurangannya. Dan ini bagasinya di bagian belakang ini dia lega, dia cukup untuk 2 koper besar masuk ke dalam belakang ini, dia cukup, dan itu cukup lega dibandingkan dengan mobil-mobil tipe lainnya yang seharga sama ini. Oke, kita lanjut ke bagian kekurangan dari Honda Mobilio. Oke, sekarang kita masuk kepada bagian kekurangan dari Honda Mobilio tipe E tahun 2020 ini. Yang pertama kali kita lihat adalah dashboardnya. Nah, dashboardnya ini dia benar-benar masih plastik semua ya. Dia tidak ada kulit-kulitnya sama sekali. Benar-benar full dari bawah sampai ke atas, sampai ke ujung sana pun semua masih plastik. Oke, untuk kekurangan yang pertama. Dan untuk kekurangan yang kedua, kedap kabinnya dia dianggap kurang oleh mobil-mobil sebelah atau mobil-mobil yang lain, karena memang Mobilio ini untuk kedap kabinnya dari dalam, dia suara motor lewat itu masih cukup jelas terdengar ketika knalpotnya sedikit bising, knalpot motor lain ya maksudnya. Dan yang ketiga, mobil ini menggunakan jok yang bahannya tidak sangat tipis sih, dia cukup tipis ya untuk bahannya, dia tidak tebal. Nah, ini yang bikin kabinnya jadi terasa lebih luas ya, ada plusnya dan ada minusnya. Tapi di sini terasa kalau joknya ini kurang tebal, jadi ketika kita duduk sedikit kurang nyaman. Walaupun Honda sudah disebut sebagai mobil yang fun to drive, memang untuk posisi berkendaranya, posisi pengemudinya itu sangat fun to drive, memang betul sangat nyaman. Tapi karena joknya tipis ini, jadi kita merasa nanggung aja. Harusnya ketika joknya lebih tebal, jadi kita terasa lebih enak di punggung juga untuk di perjalanan jauh. Dan kekurangan yang terakhir yang sering dibahas oleh orang-orang di komunitas ya, ini adalah bagian dari kaki-kakinya. Nah, kaki-kakinya ini kurang senyap ya, walaupun dia sudah ada perbaikan dari Mobilio yang keluaran pertama tahun 2014 sampai yang sekarang facelift terakhir ini. Sudah ada perbaikan sedikit-sedikit, tapi tidak signifikan untuk perbaikannya. Jadi untuk kaki-kakinya tetap kurang senyap dibandingkan dengan mobil yang sekelasnya atau mobil yang harganya setara dengan Honda Mobilio ini. Oke, itu tadi untuk kekurangan dan kelebihan dari mobil Honda Mobilio. Jika kalian ingin request, kalian bisa tulis di komen di bawah kalian mau request kekurangan dan kelebihan dari mobil apa, nanti kita bisa bahas bersama-sama dan kita bisa rundingan. Atau kalian bisa tambahkan jika kalian merasa ada yang terganggu ketika kalian mengendarai mobil ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Dan jangan lupa kunjungi showroom kami di Jalan Ahmad Yani nomor 57 Kota Kediri, tepatnya di depan Yonif 521, dan nama showroomnya Armada Putra Mandiri. Kalian bisa lihat-lihat mobil bekas di sana dan kalian bisa tukar tambah ataupun beli mobil dengan cara cash maupun kredit. Oke, saya Leo and